Tes, tes. Oke teman-teman, sampai hari ini tercatat ada 600 korban yang meninggal, 460 orang dinyatakan belum ditemukan, 2.600 orang luka-luka, puluhan ribu orang mengungsi, akses jalan putus, jembatan ambruk, internet mati, listrik juga di beberapa tempat masih gelap gulita. Bukan cuma kehilangan harta dan tempat tinggal, mereka yang ada di sana juga kehilangan nyawa dari orang-orang terdekat, kehilangan keluarga, saudara, teman, dan kehilangan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya mereka anggap normal. Dan bertahan hidup jadi satu-satunya aktivitas di tengah kondisi yang gelap. Orang bilang musibah ini terjadi karena fenomena alam. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, ada kayu gelondongan segede tiang listrik yang ikut hanyut turun gunung. Kayu bulat, terpotong rapi, dan bukan barang alam yang kebetulan tumbang. Jadi pertanyaannya, apakah semua ini murni terjadi karena curah hujan atau karena kebijakan? Apakah ini murni fenomena alam? Yes, betul. Jadi Pulau Sumatera ini sedang dihantam dua angin siklon tropis. Satu di Selat Malaka dan satunya lagi di Laut Sulu. Satu angin siklon aja udah bisa bikin banjir seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara kayak Malaysia, Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia. Awan membentuk spiral besar, tekanan udara di tengahnya rendah, akhirnya hujan deras turun tanpa henti, berhari-hari tanpa jeda. Tapi apakah cuma angin siklon tropis ini yang jadi penyebab atas semua bencana yang begitu mengerikan ini? Karena kalau alasannya cuma cuaca, kenapa banjir di Sumatera ini nggak cuma mendatangkan air tapi juga tanah longsor? Kenapa kayu gelondongan sebesar tiang listrik bisa ikut hanyut turun ke kota? Itu bukan ulah alam teman-teman, itu industri, itu ulah tangan manusia, itu hasil dari kebijakan yang ditandatangani di Jakarta. Hutan di pegunungan dibabat, tanahnya kehilangan akar, akhirnya ketika hujan turun berhari-hari, ketika angin siklon ini datang, tanahnya nggak bisa menahan air. Dan akhirnya air memilih jalannya sendiri. Dan sayangnya ternyata jalannya menuju ke rumah warga. Lucunya gini loh teman-teman, pemerintah kita itu masih aja berkilah bahwa kayu-kayu gelondongan itu bukan hasil dari pembalakan liar. Itu adalah kayu yang lapuk secara alami di tengah hutan. Dan pertanyaannya, kalau itu adalah kayu-kayu yang lapuk, kenapa bentuknya bisa serapi-rapi itu? Lonjong-lonjong, potongannya juga bersih, seolah itu kayak kayu yang siap angkut ke pabrik gitu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa banjir ini bukan cuma air yang meluap teman-teman, tapi akumulasi dari dosa-dosa ekologis yang selama ini ditutup-tutupi. Seolah alam tuh lagi ngasih tahu kita kalau ini loh, selama ini nih ada loh kebusukan yang diam-diam disembunyikan di tengah hutan Sumatera. Gua rasa pemerintah kita tuh sekarang ini lagi mabuk sawit teman-teman. Jutaan hektar hutan dibabat demi alih fungsi jadi kebun sawit. Katanya nggak apa-apa, toh masih sama-sama pohon. Nggak usah takut membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi gini teman-teman, hutan alami itu punya banyak sekali jenis pohon yang akarnya dalam sehingga bisa mengikat tanah dan menahan air. Sementara sawit, akarnya itu serabut, tipis, rapuh, dan pohonnya berjarak. Ketika hutan alami ini diganti dengan perkebunan monokultur seperti sawit, struktur tanahnya ini berubah jadi lebih padat. Air hujan jadi sulit sekali meresap, dan akhirnya hanya tertahan di permukaan. Dan itulah yang memperbesar kemungkinan terjadinya banjir bandang ketika angin siklon ini datang. Daun pohon sawit itu juga tidak menyerap CO2 teman-teman, nggak menyerap karbon dioksida. Dan tanah bekas kebun sawit itu mengandung zat kimia yang tinggi akibat penggunaan pestisida dan pupuk pabrik. Artinya apa teman-teman? Meskipun sama-sama pohon, kenyataannya lahan sawit tetap punya dampak yang sangat merusak. Nggak bisa nahan air, lingkungannya jadi tercemar bahan kimia pabrik, karbon dioksida tidak terserap, mematikan ekosistem lokal, dan yang paling parah, tanah di pegunungan jadi rawan longsor. Dan hari ini teman-teman, kita semua melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dampaknya begitu nyata dan mengerikan. Jadi kembali lagi teman-teman, apakah bencana ini murni disebabkan oleh fenomena alam? Angin siklon? Ya, betul. Memang iya.
Angin siklon memang bisa menyebabkan banjir seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita, Vietnam, Thailand, Malaysia. Tapi banjir bandang, arus yang hampir setara tsunami, tanah longsor, dan kayu-kayu gelondongan segede tiang listrik yang ikut turun ke kota, apakah itu ulah dari angin siklon? Tidak. Itu ulah manusia, teman-teman. Angin siklon memang bisa menyebabkan banjir. Tapi sawit dan tambanglah yang menyebabkan banjir bandang. Hujan memang turun dari langit, tapi bencana besar ini lahir dari kebijakan pemerintah. Di sosial media lagi ramai banget perdebatan tentang apakah bencana banjir Sumatera ini layak mendapatkan status bencana nasional atau tidak. Yaitu ya Ferry Irwandi dan Sylvia Chan. Ini buat yang masih yeping tentang kenapa bencana di Sumatera masih belum ditetapkan jadi bencana nasional. Penting banget untuk memahami. Oke, Sylvie, langsung saja saya mengkoreksi apa yang Anda sampaikan. Ada kekeliruan yang fatal di sini. Sylvie bilang kalau penetapan skala bencana, kalau penetapan bencana nasional itu bukan berdasarkan skala, ini salah. Kalau boleh berpendapat ya, sebenarnya gini teman-teman, ini pendapat gua murni pribadi ya. Sebenarnya mau jadi bencana nasional atau tidak, yang membuat mereka yang berada di Pulau Jawa ini seringkali merasa dianaktirikan, itu bukan status bencananya, tapi pada penanganannya. Gempa Jogja 2008 deh. Gua ikut terdampak. Waktu itu korban meninggal ada kira-kira 6.000 orang. Gua lihat rumah gua beneran goyang, dapur ambruk, listrik mati, sinyal hilang, dan bukan bencana nasional. Tapi cuma dalam beberapa jam aja listrik dan sinyal itu perlahan pulih, Pak. Dan bantuan itu rasanya datangnya lumayan cepat. Tapi sekarang di Sumatera sama-sama bukan bencana nasional nih. Tapi mereka di sana, para korban banjir ini, berhari-hari mengalami kondisi yang begitu mencekam. Di sana gelap, kedinginan, ketakutan, dan kelaparan. Bahkan Bupati Aceh Tengah udah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana. Tapi di sisi lain, karena bencana ini masih berstatus bukan bencana nasional, artinya penanganannya masih jadi wewenang pemerintah daerah. Ya tentunya dibantu oleh pusat ya. Ya inilah teman-teman yang bikin situasi ini jadi semakin rumit dan orang-orang di sana seringkali merasa dianaktirikan. Jadi bukan tentang status bencana nasionalnya atau enggak, tapi seolah cuma tentang di mana musibah ini terjadi. Padahal korban-korban ini benar-benar menderita selama berhari-hari teman-teman. Bukan cuma bencana hari ini terus besoknya bantuan langsung datang. Enggak. Tapi berhari-hari mereka harus bertahan dalam kondisi gelap dan lapar. Makanya ketika kalian lihat di sosial media kalau di sana mulai ada penjarahan, gua minta untuk jangan langsung ngejudge. Karena lu nggak tahu kondisinya tuh di sana segenting apa. Karena bisa jadi kalau kondisinya dibalik, mereka yang ada di Pulau Jawa terus elu yang kena banjir di Sumatera, mungkin bisa jadi lu juga melakukan hal yang sama. Dan setahu gue ya teman-teman, ini setahu gue ya, minimarket, baik itu si merah atau si biru, itu udah ada asuransinya teman-teman. Jadi nggak perlu kalian pikirin. Dan sekali lagi, jangan gampang ngejudge seolah mereka-mereka itu kriminal. Mereka memang terlihat salah, tapi mereka begitu karena mereka cuma bertahan hidup, karena bantuan nggak kunjung datang. Ada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi memohon maaf atas kekhilafan saya. Yang paling salah itu bukan mereka yang berusaha bertahan, tapi pemerintah yang lambat merespon bencana, dan pemerintah yang membabat hutan seenaknya, sampai akhirnya rakyat daerah lah yang harus menanggung akibatnya. Mereka-mereka ini, para korban-korban banjir ini, mereka nggak dapat apa-apa ketika hutan dibabat demi sawit dan tambang. Tapi ketika terjadi bencana, justru mereka-mereka itulah yang selalu dituntut untuk ikhlas.
Jadi menurut kalian lebih berbahaya mana antara curah hujan atau kebijakan? Silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.